Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada Kingdom Lifestyles. Kingdom Lifestyle dalam program acara Bayu. Bayu itu artinya olehmu. Olehmu itu adalah begini. Olehmu aku diberkati. Olehmu hidupku diangkat. Olehmu kita dimenangkan. Olehmu aku disembuhkan. Jadi Kingdom Lifestyles itu biasa kita singkat KLS. Berisi tentang panduan bagaimana saudara bisa mengerjakan firman Tuhan setiap hari, berbicara tentang pola hidup, gaya hidup kerajaan surga. Jadi ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, dia memakai cara hidup kerajaan surga. Jadi setiap hari ikuti program kami di KLS Kingdom Lifestyle Bayu. Setiap jam 9 pagi kita adakan streaming. Dan untuk hari ini saya memberitahu saudara, ayo apa yang harus saudara kerjakan hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Halo saudara, pertanyaannya buat saudara adalah begini saudara. Kalau saudara tahu bahwa umur saudara tinggal 2 minggu, kira-kira apa yang akan saudara kerjakan? Kalau saudara tahu umur saudara untuk hidup di atas muka bumi ini cuma tinggal 2 bulan, apa yang akan saudara kerjakan? Kalau saudara tahu bahwa umur saudara tinggal 2 tahun, apa yang akan saudara kerjakan? Coba saudara berpikir kira-kira apa yang saudara kerjakan di akhir hidup saudara, yang saudara benar-benar tahu bahwa saudara tinggal 2 hari, saudara tinggal 2 minggu, saudara tinggal 2 bulan, umur saudara tinggal 2 tahun, apa yang akan saudara kerjakan? Saya bertanya begini bukan karena ada wabah corona saudara, sekalipun saya percaya bahwa hari-hari sekarang ini, sekalipun semua sudah sepertinya mulai masuk pada new normal, cuman benar-benar kita ini hidup di tengah-tengah maut yang berjalan di sekeliling kita. Saya bertanya ini bukan karena ada wabah corona, karena ada corona ataupun tidak ada corona, kematian tetap berjalan, saudara. Benar nggak saudara? Ada corona, ada wabah, nggak ada wabah, dan memang terbukti pada akhirnya bahwa kematian tertinggi bukan karena corona. Kematian tertinggi tetap dipegang juaranya adalah demam berdarah dan juga kecelakaan lalu lintas, ini dia. Tapi saya berdapat saudara bahwa tanpa corona, tanpa apapun kita bisa mati setiap saat. Kita bisa meninggalkan dunia ini kapan aja, sebab manusia ini sangat rapuh saudara. Bayangkan badan sebesar ini bisa kalah dengan nyamuk yang sangat kecil. Badan sebesar saudara bisa kalah dengan nyamuk yang sangat kecil. Betapa sangat rentannya kehidupan manusia, begitu sangat rapuhnya kehidupan manusia ini. Sama hidup saudara begitu sangat rapuh. Makanya mau bertanya buat saudara, kira-kira kalau saudara tahu umur saudara tinggal 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, kira-kira apa yang akan saudara kerjakan? Sebab bacaan kita hari ini dalam kitab Yesaya pasal yang ke-38 dan 39, kemudian dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, kemudian dalam kitab Mazmur 75 dan 1 Petrus pasal yang ke-5, ini berbicara tentang didominasi oleh seorang raja yang bernama Hizkia, yang awal hidupnya begitu sangat luar biasa. Lalu kemudian singkat cerita, dia hidupnya luar biasa, cinta Tuhan, mengajak orang mencari Tuhan, mengajak orang beribadah pada Tuhan. Tapi pada akhir hidupnya dia mengalami sakit. Bukan akhir hidupnya, iya semestinya akhir hidupnya, dia mengalami sakit. Dan menurut Nabi Yesaya dari suara Tuhan, dia berkata bahwa sakitnya itu kan membawa dia pada kematian. Tapi rupanya Hizkia ini menawar dengan Tuhan. Dia mulai berhitung-hitung dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya oke lah, dikasih kesempatan Tuhan 15 tahun kemudian. Lalu apa yang terjadi? Justru ketika dia diperpanjang, dia dapat overstay selama 15 tahun, apa yang terjadi? Hidupnya jadi dakar-karuan. Artinya apa? Hidupnya menjadi sombong, dia menjadi pamer. Ketika ada tamu dari sebuah negara, dia buka semua perbendaharaan kekayaannya dan semua dia berikan, dia beritahu. Ini dia beritahu kepada orang-orang itu. Dan rupanya dengar saudara, justru pada akhir kematiannya tidak secemerlang pada waktu hidupnya. Nah, mari saya beritahu kepada saudara, justru akhir dari finishing Hizkia tidak terlalu bagus. Tetapi Hizkia berkata, nggak apa-apa lah, yang penting dalam zamanku masih ada ketenangan. Hizkia berkata begitu saudara, dan sangat disayangkan. Dan di sini saya belajar bahwa ketika Tuhan
memanggil seseorang, Tuhan memanggil pada waktu yang terbaik dalam kehidupan seseorang. Alkitab mencatat umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun, itu berbicara sangat terbatas sekali kehidupan manusia. Dan pada waktu seorang manusia dipanggil Tuhan, entah di umur yang keberapapun, mari saya beritahu saudara, ini perenungan saya, bahwa dia dipanggil di the best time, waktu yang terbaik dari sepanjang kehidupannya. Dari usianya 0 sampai batas usia maksimal orang, misalnya 80 sampai 100 tahun, yang terbaik. Misalnya orang meninggal di umur 35, dari seluruh kehidupannya Tuhan tahu di umur itu, di jam itu, di hari itu, itulah the best time, waktu terbaik yang dia miliki, sehingga dia dipanggil Tuhan. Makanya seringkali kita melihat ada orang-orang, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang baik, menurut kita baik, tetapi kenapa dia berangkat duluan? Seringkali begitu. Oh, dia itu orangnya baik, tapi kenapa dia mati duluan? Kenapa bukan dia? Kan begitu. Karena memang yang terbaik. Kenapa bukan dia yang lebih jahat? Tuhan masih kasih waktu buat dia. Untuk apa? Berubah kehidupannya. Hizkia ketika dia mau dipanggil Tuhan, dia menunda. Dia berdoa dan Tuhan kabulkan penundaannya. Tetapi pada akhir hidupnya justru tidak baik, dia menjadi orang yang sombong. Dan ternyata saudara, kalau saudara baca pelan-pelan di situ, ternyata di akhir hidupnya Hizkia justru mempermuliakan dirinya. Hizkia justru pamer apa semua yang didapatinya. Dan rupanya ini dia berubah jadi sombong. Dia pikir semua yang dia miliki karena usahanya. Dia lupa semua yang dimiliki karena Tuhan. Sehingga akhir hidupnya justru tidak secemerlang hidupnya pada waktu dia hidup. Makanya saudara, yang terpenting itu adalah cara saudara hidup. Bagaimana cara saudara hidup hari ini? Ini dia. Itu yang paling penting. Dan saya mau berkata buat setiap saudara hari ini yang saudara mengaku diri saudara Kristen, apapun itu saudara dipilih oleh Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9, engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepujian Allah. Ini dia. Saudara dipilih. Jadi saya mau berkata kabar baik buat setiap saudara yang saudara mengikut Yesus hari ini. Saudara dipilih Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara yang tergerak ingin mengikuti Yesus, saya mau berkata saudara dipilih Tuhan. Jadi menjadi Kristen, mengikut Yesus itu bukan karena saudara memilih Yesus, bukan, tetapi Yesus yang memilih saudara. Jadi hari ini kalau ada di antara saudara yang mulai tergerak hati saudara, ingin bertanya, hati saudara condong, hati saudara mencari kebenaran, saudara mencari sebuah kebenaran melalui Yesus Kristus, saudara dipilih. Bukan manusia yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih manusia. Kalau manusia memilih Tuhan, manusia bisa salah, saudara. Makanya banyak orang ketemu Tuhan yang salah. Tuhannya adalah uang, Tuhannya adalah kesenangannya, Tuhannya adalah hobinya. Kalau manusia memilih Tuhan, manusia bisa salah. Tetapi kalau Tuhan memilih manusia, nggak bisa salah. Hari ini kabar baik buat saudara, Tuhan yang memilih saudara. Amin, saudara. Tuhan yang memilih saudara. Ini dia. Dan kalau Tuhan memilih saudara, Dia adalah Tuhan yang tahu memberikan reward yang terbaik buat setiap saudara. Sama seperti Hizkia, pada awal-awal kehidupannya dia diberikan reward yang terbaik. Dia mengaruniakan keamanan di negerinya. Bahkan ketika dikepung oleh musuh yang besar, dia bisa mengalahkannya. Tuhan tahu, Dia mengerti. Dia adalah Tuhan yang pemberi reward yang terbaik, saudara. Suatu saat ada seorang penjaga malam, security ini bangun pagi-pagi dia sudah menghadap bosnya. Dan dia bilang begini, bos, saya bermimpi 2 hari lagi akan ada perampok perusahaan kita. Perampok itu lewat pintu belakang, perampok itu lewat pintu samping, dan semua di jalan. Perampok itu ada sekian orang dan dia akan melewati ini. Dikatakan detail. Dan kemudian bosnya bilang begini, oke, mari kita berjaga-jaga. Lalu benar, 2 hari kemudian benar, semua mimpi yang dikatakan oleh security ini benar, saudara. Ada perampok, orangnya benar, masuknya dari mana. Dan karena sudah diketahui, makanya disiapkan polisi dan tertangkap semua perampoknya. Begitu semua perampok tertangkap, datanglah si satpam ini, security ini. Dengan bangga dia berkata, bos, sambil ketawa, ya,
bos. Dia sambil ketawa. Tadi bilang, bos. Akhirnya bosnya tahu, karena udah pas bos 2-3 kali, akhirnya tahu, oh dia minta upah. Lalu dipancing sama bosnya, kenapa kamu minta upah? Karena kamu bisa menangkap para perampok. Lalu dia bilang, iyalah bos. Upahlah bos. Lalu, oke, duduk. Lalu bosnya mengeluarkan sebuah amplop, lalu kemudian diberikan amplop, 2 amplop. Ini gajimu. Kemudian ini upah kamu memberitahu tentang perampok. Ada 3 amplop. Amplop yang ketiga, ini pesangonmu. Waduh, kaget si security ini. Loh, kok diberi pesangon, baru dipecat dong, gitu kan. Terus dia bilang, kok saya dipecat? Bukankah saya berjasa buat perusahaan dan buat bos? Lalu bosnya bilang begini, iya kamu dipecat. Loh, alasannya apa? Simple alasannya, kamu digaji untuk berjaga-jaga dan bukan untuk tidur. Karena orang security harus berjaga-jaga. Nah dia tidur, makanya dapat mimpi. Saya berkata sama saudara, hei, saudara dipilih Tuhan agar saudara hidup seperti dia, agar saudara hidup seperti Yesus hidup di atas muka bumi ini. Karena hidup saudara gak lama. Saya mau mengajak saudara pagi hari ini, kita semua bersiap untuk yang namanya kematian. Kita semua bersiap ketika saudara dipanggil pulang oleh Tuhan. Apa yang sudah saudara kerjakan? Warisan apa yang saudara tinggalkan? Ini dia. Perenungan buat saudara hari ini. Apa yang sudah saudara kerjakan dalam hidup saudara? Warisan apa yang saudara tinggalkan dalam hidup saudara? Ini dia. Saya mengajak saudara untuk apa? Membangkitkan Yesus dalam hidup kita. Selalu kita berkata Yesus di dalam kita, tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana Yesus yang ada di dalam kita ini bangkit dan berjalan melalui hidup kita. Artinya, ketika saudara membangkitkan Yesus, menghidupkan Yesus dalam hidup kita, maka hidup saudara menjadi sama seperti Yesus. Hidup saudara berjalan seperti Yesus. Banyak orang Kristen yang cuma tahu Yesus tinggal di dalam dia, tapi dia lupa untuk menghidupkan Yesus dalam dirinya. Saya mau berkata buat setiap saudara yang mengikuti streaming pagi hari ini, mari kita benahi kehidupan kita. Mari kita benahi semua pola pikir kita, cara pandang kita. Mari kita fokus untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus mengampuni, demikian pula saudara juga harus mengampuni. Bagaimana Yesus memberi, demikian pula saudara harus memberi. Bagaimana Yesus berjalan di atas muka bumi ini dan dia tidak membalas kejahatan, itu yang harus saudara kerjakan. Bagaimana dia berjalan di atas muka bumi ini dan dia sama sekali tidak menghakimi orang yang berdosa yang datang kepada dia. Bahkan Yesus menerima semua orang. Bagaimana dengan hidup saudara? Hari ini sekali lagi saya mau mengajak saudara untuk menghidupkan Yesus di dalam diri kita. Sebab kematian selalu antri untuk mendatangi kita. Jangan sampai kematian datang dan kita belum siap apa-apa. Jangan sampai kematian datang dalam hidup kita dan kehidupan kita masih amburadul. Jangan sampai kematian datang dalam hidup kita masih menyimpan kebencian dengan seseorang. Hari ini kalau ada alasan untuk membenci, saya punya banyak alasan untuk membenci seseorang. Di mana ada orang yang sangat dekat dengan saya sudah menganggap dia sebagai kakak rohani, tapi justru dia memfitnah saya. Dan orang-orang yang mengasihi saya, dia telepon, dia berkata buat saya, menceritakan dia, bukan untuk saya mendendam, bukan. Tapi orang itu, teman-teman saya mengasihi saya, dia bercerita agar saya hidup lebih waspada. Saya punya banyak alasan untuk membenci, saya punya banyak alasan untuk membalas. Tetapi hari ini saya memilih jalan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Saya membawa perkara ini ke tangan Tuhan dengan hati yang tulus. Saya tidak mau mendendam, sebab saya tahu akan tiba waktunya saya dipanggil pulang. Dan pada waktu itulah saya harus siap. Untuk itu sejak hari ini, bahkan sejak hari-hari yang lalu, saya mempersiapkan hari itu ketika datang. Bagaimana dengan saudara hari ini? Satu ayat yang saya mau bagi buat saudara di luar bacaan kita, yaitu dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17.
Roma pasal yang ke-12 ayat 17. Salah satu bagaimana cara saudara menghidupkan Yesus dalam hidup saudara adalah janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Perhatikan ayat selanjutnya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yesus datang membawa damai. Dia datang membawa kasih. Demikian juga dengan saudara. Apa warisan yang saudara tinggalkan hari ini apabila Tuhan memanggil saudara? Batu nisan yang saudara tinggalkan mau ditulis apa, saudara? Dalam hidup saudara mau ditulis apa? Apakah di sini ditulis pengkhianat? Bukan saudara yang menulis, tapi orang-orang yang datang melayani saudara, dia akan menulis batu nisan saudara, pengkhianat. Atau ditulis di situ tukang gosip, atau ditulis di situ si pemberi, atau ditulis itu si baik hati, atau ditulis itu si pengampun. Apa yang akan diingat saudara, diingat orang ketika saudara mati? Pertanyaan buat saudara hari ini. Mari benahi hidup saudara. Mari saya mengajak juga saya benahi hidup kita. Mari kita semua sama-sama menghidupkan Yesus dalam hidup kita. Kingdom Lifestyle hari ini, Kingdom Lifestyle by you. Olehmu aku diberkati, olehmu aku dimenangkan, olehmu aku ada di tempat ini, olehmu segala sesuatu yang baik aku terima. Tuhan Yesus memberkati saudara. I am here.